Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Jadi Pak deh itu aja dua deh. Lauk nila. Oke. Ah, awas, Bu Camat ieu melak lauk, Bu Camat. Lauk Bu Camat. Ah, iya, lauk Bu Camat. Oh. Dia bicara tadi. So, gini. Lauk Pak Camat. Oke. Siap. Ayo. Wah, lega. Oh itu katongong, belum kilo cukupnya. Atas. Ini yang atas ya. Ini yang atas ya. Ayah penampi tamu heula nya. Ayo, ade salam heula. Ayah nampi tamu heula ka dieu. Ikan Pak Camat teh jeplakeun. Salam heula ka dieu. Lauk saya tak? Lauk saha? Lauk saha? Ayo. Kali dia boleh jadi. Kali dia. Bu dokter, ibu dokter. Oke. Dokter umum. Iya. Kalau spesialis aja. Iya, kecantikan. Kecantikan. Wah, jadi Pak Dokter mau kata saha tuh. Bu dokter, dengan posisi sekarang suami terpilih janten bupati masih menekuni profesi dokter kecantikan. Masih sewaktu-waktu. Sewaktu. Janjian aja. Janjian aja. Pilih fokus di ketua tim penggerak PKK, pilih dokter kecantikan. Jadi fokus ke masyarakat. Fokus ke masyarakat. Nah ini ya saya cerita kenapa bahasa Indonesia, karena banyak yang protes ketika kemarin saya ngomong bahasa Sunda. Banyak yang orang Jawa Timur, Jawa Tengah protes, Kang Deddy bahasa Indonesia dong biar ngerti. Ini kan ada beberapa hari ini yang agak fenomenal. Kemarin Kabupaten Subang penantang baru mengalahkan Bupati incumbent dengan 3 calon. Terus kemudian di Sukabumi, di Majalengka juga sama kan, Bupati incumbent kalah oleh pendatang baru dan itu head to head, itu sekda. Nah ini sebenarnya sih nggak incumbent banget ya kalau dari sisi personalitinya incumbent, tapi dari sisi genetikanya sebenarnya masih pemimpin lama, ya kan? Kalau dari genetikanya masih terah bupati lama ya, cuman wajahnya yang baru, Pak Dokter Wahyu. Ini termasuk yang luar biasa loh surveinya. Saya lihat, saya kan mantau itu dari 6% ke 24. Terakhir itu saya punya data indikator itu 1 bulan menjelang pemilihan itu posisinya 35-46. Itu 1 bulan menjelang pemilihan. Nah kemudian sekarang terpilih berapa persentasenya?
Alhamdulillah 41,3 Dari 3 calon. dari 3 calon. 3 calon. Yang incumbent-nya Yang incumbent 39,1. ya sebenarnya kan sini di Cianjur itu kembali ke asal. Karena dulu kan bupati incumbent itu wakil bupati Ya, betul. yang kemudian naik jabatan karena sesuatu ya. Kemudian sekarang ditantang lagi sama adiknya, menang lagi, dan ini adalah walaupun wajahnya agak beda ya, proses pendekatannya saya lihat lebih pada politik modern, yaitu menggunakan kekuatan media sosial sebagai basic utama. Karena kalau menggunakan darat saya lihat berat, itu basic utama, dan ditunjang oleh 2 hal saya lihat. Yang pertama penampilan dokternya, jadi dokter ganteng, kemudian istrinya cantik, terus kemudian mau debat pun harus peluk dulu, selesai debat peluk lagi, dan itu membuat kalangan ibu-ibu itu kan menjadi kalau saya sebelum debat nggak ada yang meluk, setelah debat nggak ada yang meluk. Jadi akhirnya karunia orang Jawa Barat sama saya. Saya kan perhatikan. Emang saya tidak memperhatikan, debat aja saya perhatikan gitu loh. Debat, ditanyain masalah desa apa ya waktu itu? Ya, betul. Masalah desa kan? Kabupaten. Kalau kabupaten, luas wilayah ya? Luas wilayah. Wilayah. Nah kemudian tertunjang juga oleh calon wakil bupatinya yang terkenal ya, karena artis ya. Nih Pak Dokter, Cianjur itu selalu banyak yang komen pada saya, ngirim pesan pada saya adalah persoalan infrastruktur di wilayah Cianjur. Kalau saya sih tidak menyebut Cianjur Selatan ya, itu wilayah Cianjur Selatan, tapi yang belum clear itu adalah wilayah Cianjur Selatan Tengah. Ya, betul. Kalau Cianjur Selatannya udah clear, Sinang Barang itu udah selesai, jalannya udah bagus sampai Jayanti. Kan saya mah tukang keliling. Nah, yang tidak clear itu adalah yang jalan pertengahan yang menghubungkan antara Sukabumi, Cianjur, Garut, kemudian Tasik, nanti Ciamis, Pangandaran. Itu di jalur tengah. Baru saja kemarin saya bicarakan itu. Dan saya sudah punya solusi untuk itu. Gitu loh. Nah, Pak Bupati siapa sih arahnya orang Cianjur teh ngomong ke jalan ya baru tuh. Apa tuh? Jadi izin jadi untuk Cianjur memang permasalahan utama infrastruktur, yang mana saat ini jalan kabupaten itu hanya sekitar 62% yang mantap dalam kondisi baik atau sedang. Sisanya itu masih perlu perbaikan. Jalan kabupaten Mungkin yang baik dan sedang 62%. 62%. Sekarang gini aja ngomongnya, saya ngomong kilometer. Berapa kilometer jalan Kabupaten Cianjur yang dalam posisi tidak layak? Tidak layak kurang lebih 1140 km. Kalau kali 2 miliar itu berarti 2,28 ya kan? 2.280 miliar. APBD-nya berapa? APBD Cianjur sekarang 4,2. Dari 4,2 belanja rutinnya berapa? Belanja rutin sekitar 2 triliun. Berarti kan sisa 2,2 triliun tuh untuk pembangunan. Berapa akan dialokasikan dengan posisi kebutuhan jalan hampir 2,280? Kalau yang kondisi sekarang existing itu sekitar pembangunan jalan 279 per tahun. Iya, berarti kan tidak akan selesai Ya, dalam waktu 5 tahun. 5 tahun. Andai kata 5 tahun diselesaikan pun nanti balik lagi ke asal, rusak lagi. Ya, Saya nanya makanya strateginya bagaimana? strategi yang mungkin paling cepat meningkatkan alokasi dana. Berapa target di 2025 di perubahan anggaran? Karena kalau anggaran sekarang kan sudah existing, sudah tersusun ya menurut saya. Paling di perubahan bisa melakukan. Nah, berapa target di perubahan ini bisa mengalokasikan anggaran, dan apa strategi yang akan dilakukan menghadapi postur anggaran yang sudah disahkan? Mengingat
Cianjur demografinya rentan dengan bencana dan kita ada perbaikan yang berkala, sustainable. Harapan kami dari 279 itu bisa naik dan insya Allah mudah-mudahan jadi 500 miliar. Berarti kalau 500 miliar itu infrastruktur jalan kalau 5 tahun berarti baru setengahnya, dan itu pun yang sudah dibangun rusak lagi. ya. Gitu loh. Artinya masyarakat harapannya untuk menikmati jalan yang mulus itu masih jauh. Makanya kan harus ada langkah yang berani. Berani yang hari 1 triliun berjalan. Siap. Siap, mudah-mudahan. Minimal 750 miliar dengan asumsi dalam waktu 3 tahun udah selesai. Berani nggak? Berani. Saya jangan ngomongkan kabupaten ya, provinsi itu anggaran infrastruktur jalannya sekarang di Provinsi Jabar ya. Siap. Itu hanya 800 miliar. Itu termasuk irigasi. Gimana ingin membangun sarana pertanian? Itu provinsi loh. Nah, kan? Jadi kalau kabupaten udah nyebut 500 sudah gede. Sebenarnya orang provinsi cuma 800. Ya kan? Tetapi kan kita ingin bareng-bareng nih. Berani nggak? Maksudnya gini loh. Kalau berani 1 triliun pasang, maka selesai 3 tahun. Yang tahun berikutnya kita nggak ngomong jalan, kita ngomongin yang lain. Jalan udah tuntas, gitu loh. Makanya saya tanya, berani nggak? Siap, berani. Oh, Mudah-mudahan dengan bantuan. iya makanya kalau berani, kan nanti gini, pemerintah Provinsi Jawa Barat nanti kita tidak akan membuat bantuan keuangan ke kabupaten kota, karena kan sudah ada gambar hasil BPKB, apa namanya dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, PKPB, kan? Dana bagi hasil pajak kendaraan bermotor, ya kan? PKPB ya. Nah, kita itu konsepsinya adalah akan membangun jalan di kabupaten. Jadi kabupaten ini ruas jalannya dibangunkan oleh provinsi. Jadi kabupaten terima dalam bentuk jalan. Gitu makanya kalau saya kan nanti mau ngetes bupatinya berani nggak. Kalau bupatinya berani, saya akan ngambil bagian dari pembangunan jalan itu. Tapi kalau bupatinya nggak berani, saya nggak akan ngambil bagian. Siap. Makanya berani nggak? Berani, siap. Berani. Nah, kalau berani ngadepin OPD. Kan OPD-nya biasanya suka punya nih, anggaran saya sekian, anggaran sekian, nggak mau diutik-utik. Gimana cara menghadapinya? Ya memang karena kita baru juga pendekatan kalau saya kekeluargaan, kita bicarakan apa yang memang menjadi prioritas dan kita lakukan efisiensi untuk anggaran-anggaran, sehingga anggaran yang bisa kita ketatkan, kencangkan, sisanya kita alihkan ke infrastruktur. Jadi gini, di provinsi itu punya kewenangan evaluasi anggaran. Siap. Jadi anggaran kabupaten kota itu kan masuk ke provinsi, mendapat rekomendasi oleh gubernur untuk disahkan oleh DPRD kan. Nah, nanti itu saya tidak akan rekomendasi administratif kayak yang dulu. Saya akan meminta kepala OPD-nya paparan dulu di depan saya. Paparan, kemudian dari paparan itu akan saya simpulkan mana yang harus diprioritaskan, mana yang ditunda tahun depan, mana yang ditunda tahun 2027. Jadi Bapak kebantu itu. Gitu loh. Jadi tidak akan Pak Dokter sendiri bingung menghadapi OPD dan tekanan politik, tapi gubernur akan di samping bupati untuk meminta paparan presentasi dari para kepala OPD, sehingga nanti kita putuskan di kabupaten ini prioritas adalah jalan, di kabupaten ini prioritas sekolah, di kabupaten ini ada prioritas sarana air bersih. Itu yang akan menjadi program Provinsi Jawa Barat. Karena tahu kan namanya politisi itu kan baru Pak Dokter akan menghadapi tekanan di internal birokrasi, akan menghadapi tekanan politik di teman-teman partai politik kalau tidak ada keselarasan, dan akan ditagih oleh tim sukses. Itu.
ya kan? Iya. Ya segitu mah ini ya. Nah ini terus kemudian yang berikutnya adalah Pak Dokter kan latar belakangnya dokter. Ya. Layanan kesehatannya bagaimana? Nah, untuk layanan kesehatan memang perlu banyak perbaikan di Cianjur dari segi layanan dan juga birokrasi. Nanti kita akan lakukan reformasi birokrasi agar lebih singkat, lebih mudah pada masyarakat dan juga layanan yang lebih ramah. Ya jadi gini, pertama optimalkan puskesmas rawat inap karena jarak di Cianjur itu jauh ke pusat kotanya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, provinsi itu punya program, setiap rumah sakit daerah itu ada yang menjadi rumah sakit titik utama layanan yang berstandar nasional. Misalnya gini, rumah sakit di Kerawang itu fokus di paru-paru atau di kanker misalnya kan. Rumah sakit di Purwakarta itu fokus di kebidanan dan spesialis anak. Titik tekannya. Rumah sakit di Bandung Barat misalnya fokus di penanganan stroke misalnya. Nanti rumah sakit di Cianjur fokusnya di mana? Tujuan saya adalah nanti pemerintah provinsi memberikan bantuan dalam bentuk unit layanan. Misalnya ruang kelas layanan. Kita nggak akan bangun rumah sakit umum, tapi kita akan menguatkan rumah sakit daerah. Jadi kita misalnya berinvestasi unit ruangan, berinvestasi alat kesehatan. Nah kemudian setelah itu berinvestasi sumber daya manusia. Berinvestasi sumber daya manusia itu nanti dokter mau PTT, mau dokter KSN, dokter umum yang mengabdi lama di situ, terbukti dedikasinya tinggi, kita akan sekolahkan dokter spesialis oleh pemerintah provinsi. Dengan catatan dia mengabdinya harus di sana. Nah, apa yang akan diorientasikan di rumah sakit Cianjur? Spesialisasinya akan di mana? Spesialisasi kalau lihat dari kasus yang ada, mungkin lebih ke ibu dan anak dan juga geriatrik yang sudah sepuh, penyakit dalam. Penyakit dalam. Penyakit dalamnya spesialisnya apa? Geriatrik istilah kedokteran. Istilah kedokterannya ya. Jadi akan fokusnya di situ. Jadi maksud saya gini loh. Jadi orang Jawa Barat tuh nanti rumah sakit kanker terbaik berarti ada rumah sakit kabupaten ini. Rumah sakit penanganan penyakit internis terbaik ada di kabupaten ini. Rumah sakit layanan ibu dan anak yang terbaik ada di kabupaten ini. Jadi setiap kabupaten itu rumah sakitnya punya ikonik layanan yang unggul. Jadi itu, dan kemudian tenaga teknisnya, tenaga spesialisasinya adalah berasal dari penduduk warga setempat yang disekolahkan oleh Pemprov sampai menjadi dokter spesialis. Dan kemudian nanti Pemprov Jabar itu di setiap bibir pantai itu akan bangun landasan pesawat. Di Jayanti misalnya, Sinangbara, nanti di Pelabuhan Ratu, Ujung Genteng, kemudian Santolo, kemudian juga Cikalong, kan apa yang Tasik, terus kemudian Pangandaran, terus kemudian nanti di Cirebon, kemudian Indramayu, Mayangan, terus ke arah Blanaka, nanti di Kerawang semua. Dan kita akan menyiapkan layanan ambulan udara. Jadi nanti orang Jayanti ketika sakit ingin cepat ke rumah sakit pusatnya, misalnya ke rumah sakit di kota, itu nanti bisa ada pesawat kecil yang menyebut di bibir pantai. Nanti mungkin ini nanti pertama di Indonesia. Gitu kan, jadi orang Jayanti nanti nggak akan terlalu capek jauh
4 jam, nanti set pesawatnya karena stroke keburu meninggal di jalan. Iya, betul. Jadi membangun rumah sakit daerah nanti harus ada tempat helipad gitu. Kemudian kalau pesawat-pesawat kecil nanti pastikan ada mobilisasinya. Nanti ngitungnya begini, pesawat kecil dari Jayanti bisa jadi pilihannya Bandung. Karena yang ada bandaranya Bandung gitu. Itu pilihannya Bandung. Karena ada rumah sakitnya Bandung rujukannya. Tapi kan berobat dimanapun itu nanti kan free bagi masyarakat. Apa yang akan menjadi raihan di tahun 2026 sesuai visi misinya Pak Bupati? Ya, kami tidak muluk-muluk, jadi perbaikan infrastruktur dulu karena sekarang kalau jalan provinsi alhamdulillah benar-benar bagus. Karena dulu dana aspirasi DPR-nya bagus di situ. Tahu saya. Jalan kabupaten memang itu perlu banyak perbaikan. Yang jelas ke fasilitas kesehatan dan ke sekolah, lalu ke rumah ibadah itu dulu yang kami prioritaskan. Karena sekarang tuh masih terjadi banyak warga masyarakat yang memang dari desanya itu jauh ke fasilitas kesehatan dan jalannya itu kalau musim hujan sekarang Pak Gubernur itu kayak bubur jalannya. Kalau motor tuh sepinggang ini ya banjirnya, dan itu yang kita harapkan bisa baik, terutama tadi ke akses fasilitas pendidikan. Angka putus sekolah dari SMP ke SMA berapa Pak Wakil Merga? Ada berapa persen angka putus sekolah? Dalam angka putus sekolahnya? Angka putus sekolah izin kami Enggak. izin kami cari tahu lebih lanjut. Yang jelas di Cianjur banyak sekali. Iya Pak, enggak. Siap, enggak. Kan ini, kan problem dari SMP ke SMA itu biasanya jumlah ruang belajar. Untuk yang daerahnya normal, artinya normal gini, ada SMA-nya, kemudian dari SMP ke SMA jaraknya dekat. Kita nggak ada problem dengan itu. Tetapi kalau dalam waktu 2 tahun kita mendadak bangun banyak jumlah sekolah, itu juga tidak bisa dilakukan dalam waktu cepat. Saya tuh ngusulin setelah ketemu calon wali kota, calon wali kota terpilih Depok, teman-teman di Kota Bekasi, itu saya itu nanti konsepnya adalah bahwa sudah saja saya dulu waktu jadi bupati bikin SD 9 tahun, artinya lulus dari SD itu SMP, nanti tinggal ke SMP. Nanti bisa dikembangin kerjasama pemerintah provinsi dengan kabupaten, itu SMP ditambah 3 kelas untuk wilayah tertentu. Artinya bahwa dia tidak mesti lagi sekolah pindah ke sekolah karena darurat ya. Yang penting kan orang sekolah. Jadi dia tetap setelah SMP meneruskan sekolah di SMA-nya di situ. Nah itu bisa percepatan. Jadi yang penting orang sekolah. Kenapa? Yang penting orang sekolah karena kan saya tahu data statistiknya di Cianjur ini kan angka kawin di bawah umurnya agak lumayan, sama dengan Subang, sama dengan Indramayu, Sukabumi. Dampaknya adalah perceraian di usia muda juga tinggi. Nah problemnya adalah berdampak pada ekonomi, yaitu anak-anak yang ditinggalkan dari perceraian di usia muda ini itu pada akhirnya menjadi beban orang tuanya. Itulah yang mengakibatkan banyak pergi jadi TKI. Itu penting sekolah. Cara mencegahnya adalah sekolah harus sekolah. Karena kalau orang lulus SMP, perempuan nganggur 6 bulan, 7 bulan pasti kawin. Nah itu angka tingginya Sukabumi, Cianjur, Subang, Indramayu itu tinggi. Gitu. Bila perlu pada suruh sekolah kedokteran semuanya. Atau taunya jadi artis. Setelah jadi artis jadi politisi. Jadi gayanya kita seniman. Ya, ada yang disampaikan pesan. So. Ya, kepada warga Cianjur, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur kita, memang betul terjadi di Cianjur tadi.
angka putus sekolahnya tinggi, dan ini berefek panjang baik secara ekonomi maupun kesehatan. Dan ini alhamdulillah tadi setelah perbincangan dengan Pak Gubernur menjadi prioritas selain di infrastruktur. Mudah-mudahan dengan kita berusaha di Cianjur era baru, kita wujudkan Cianjur berjaya dan Jawa Barat istimewa. Bismillah, dengan bersilaturahmi dengan Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi, ini bisa menjadi kekuatan tambahan kita, dan ini bisa menjadi pendorong percepatan pembangunan Cianjur. Bismillah, mudah-mudahan IPN kita yang saat ini memang perlu peningkatan bisa menjadi setara dengan kabupaten kota lain di Jawa Barat. Ya, yang penting jangan sampai Cianjur itu penghasil beras terbaik, tapi rakyatnya yang ngambil beras. Betul Ya. Pak Wakil Bupati. Iya, Silahkan. alhamdulillah dapat kesempatan setelah sekian lama memantau lewat sosial media pergerakan Kang Deddy. Alhamdulillah mendapatkan amanah yang sangat luar biasa. Kita juga di Cianjur perjuangan kita juga luar biasa. Tapi ternyata masyarakat berbicara lain. Kami alhamdulillah mendapatkan. Ini calon ajaib. Iya. Ya kan, calon bisa mengalahkan incumbent dengan tingkat tinggi, itu namanya calon ajaib. Iya. Sebenarnya dari pembahasan yang tadi itu ada hal yang perlu diperhatikan khususnya untuk Cianjur, seni budaya. Ya, kebetulan kan itu memang background saya. Ini kan Cianjur mempunyai 3 pilar budaya, kan? Ngaos, Mamaos, Menpo, gitu. 3 pilar seni. 3 pilar seni, gitu ya. Bagaimana kita dikembalikan ke zaman dulu, anak-anak kecil, apa semua, anak-anak kita itu belajar ngaji, terus juga seni budayanya. Ngaos, mamaos. Menpo. Artinya ngaos tuh baca Quran. Iya. Mamaos tuh tembang Sunda. Betul. Cianjuran. Ya. Menpo silat. Pupunya Lesti jago banget gitu kan. Ya. Ya, habis main silat. Nah, ini sepertinya kalau menurut saya kan, mudah-mudahan saya nggak subjektif ya, karena saya sudah bilang. Jadi hanya sebatas ketika kemarin di debat kita harus mau. Ada patungnya. Iya. Patung Terus suling. iya banyak itu kan. Terus saya mikir lah, ini kalau saya turun ke daerah, ke beberapa tempat, saya suka iseng. Saya suka ngobrol sama anak-anak, bukan anak kecil, anak remaja. Udah tahu 3 pilar budaya ini. Apa sih ngaos mau? Mereka nggak tahu. Ternyata sebenarnya udah ada perdanya untuk menjadi mata pelajar khusus. Ternyata juga tidak efektif juga. Itu yang harus kita kembangkan. Oke, buat wargi Cianjur, Ngaos, Mamaos, dan Menpo itu nanti bulan Mei saya bikin pasang kiri berhadiah uang tunai 50 juta untuk per item kejuaraan. Juara 1 Mamaos, juara 1 Ngaos, dan juara 1 Menpo. Nanti keduanya 30 terus pokoknya diurut ya, piala gubernur dan piala bupati. Ya, terbukti kan? Bulan Mei ya, laksanakan oleh wakil bupati yang bidang seninya. Salaman. Ya, Hadiahnya dari saya. Amin. Kita uji bener nggak orang Cianjur Ya. masih bisa kene maca, masih bisa ngaos, bisa ngawih, bisa mamaos, Ya. bisa pupu, dan bisa Menpo. Betul. Alhamdulillah sedikit terbukti ya kan. Apa nih perjuangan kita, saya selalu mengatakan, yang lain juga selalu mengatakan, pemimpin Cianjur ke depannya tuh mainnya harus jauh, buka potensi ke provinsi, ke pusat. Alhamdulillah. Ya kalau saya modelnya adalah saya tidak akan membuat model struktural gubernur bupati. Ya. Saya kan para bupati itu saya ajak ngobrol dalam setiap hari. Yes. Saya janji loh di kabupaten ini, saya janji kabupaten ini, dan itu nanti direalisasikan. Iya. Jadi kita ini setara, karena gubernur tuh nggak punya wilayah. Wilayah gubernur tuh di kabupaten kota. Karena gubernur tidak punya wilayahnya di kabupaten kota, ya saya harus bareng membangun bersama bupati wali kota. Saya nggak mau gubernur menjadi Menara Gading, programnya program Menara Gading yang akhirnya tidak dinikmati oleh publik. Saya ingin apa yang saya lakukan dinikmati oleh warga. Keberhasilan di Cianjur adalah keberhasilan masyarakat Jawa Barat. Begitu. Ya, mudah-mudahan dapat jodoh. Satu lagi ya, kita punya situs kebudayaan yang mencerminkan sejarah peradaban orang Sunda, yaitu Gedung Padang. Iya. Dan ketika pemerintahan Pak SBY sempat ramai tapi hilang lagi. Iya. Dan itu akan menjadi objek pemerintah provinsi untuk melakukan penelitian,
direkonstruksi sehingga Gunung Padang itu dalam waktu 5 tahun ke depan bisa berdiri situsi sesuai dengan aslinya, dan itu perlu biaya besar, dan saya selalu optimis walaupun besar biayanya, kalau demi peradaban dulu, kini, dan ke depan kita lakukan. Mantap. Nanti di sana kayak di itu kasihan kedah di habitatnya. Ikan, wah lengkap lah. Lengkap pokoknya nama. Well. Agak doang. Nanti kepala ayam nih kalau apa?